Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Susanti Ringu, Sarjana Transportasi, peserta Latsar CPNS tahun 2026, gelombang 4, angkatan 260, kelompok 1, nomor NDH 17, instansi Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Pada video ini, saya ingin menyampaikan refleksi pembelajaran agenda 2 tentang nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Selama mengikuti pembelajaran agenda 2, baik melalui MOOC maupun e-learning, saya memperoleh pemahaman mengenai nilai-nilai ASN, yaitu berakhlak, yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya memahami bahwa nilai-nilai ini bukan hanya sekedar teori, tetapi menjadi pedoman sikap dan perilaku ASN dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Materi yang paling saya pahami adalah berorientasi pelayanan, karena sangat dekat dengan tugas ASN sebagai pelayan masyarakat. Yang kedua, akuntabel, terutama terkait integritas, tanggung jawab, dan transparansi dalam bekerja. Dan yang terakhir, kolaboratif, yang menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Melalui studi kasus dan diskusi, saya semakin memahami bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam konteks pekerjaan nyata. Materi yang cukup menantang bagi saya adalah mengintegrasikan seluruh nilai berakhlak secara konkret dalam laporan aktualisasi. Yang kedua, membedakan antara contoh perilaku umum dengan perilaku yang benar-benar mencerminkan kode etik ASN. Namun, setelah membaca ulang modul, berdiskusi dengan teman, serta memperhatikan contoh-contoh penerapan dalam e-learning, saya mulai memahami pola penyusunannya. Beberapa kendala yang saya alami selama pembelajaran antara lain: yang pertama, manajemen waktu antara tugas kantor dan penyelesaian modul MOOC. Yang kedua, banyaknya materi yang harus dipahami dalam waktu relatif singkat. Yang ketiga, tantangan teknis seperti koneksi internet saat mengakses e-learning. Untuk mengatasi kendala tersebut, saya melakukan beberapa hal. Yang pertama, membuat jadwal belajar mandiri secara konsisten. Yang kedua, mencatat poin-poin penting dari setiap modul. Yang ketiga, berdiskusi dengan rekan sesama peserta. Yang keempat, mengulang kembali materi yang belum dipahami. Dan yang terakhir, mengaitkan materi dengan pengalaman kerja sehari-hari agar lebih kontekstual. Saya merasa pembelajaran agenda 2 sangat penting dan relevan bagi pembentukan karakter ASN. Materi ini membuka wawasan saya bahwa menjadi ASN bukan hanya tentang bekerja, tetapi tentang menunjukkan integritas, profesionalisme, serta komitmen terhadap bangsa dan negara. Pembelajaran ini juga membantu saya untuk lebih reflektif terhadap perilaku kerja saya selama ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Editudis Natalisa, SST MPD, yang telah membimbing dengan sabar, memberikan contoh konkret, serta membuka ruang diskusi yang interaktif. Harapan saya, pembelajaran seperti ini terus dikembangkan dengan lebih banyak studi kasus nyata agar peserta semakin mudah memahami penerapan nilai berakhlak dalam konteks pekerjaan masing-masing. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Semoga nilai-nilai dasar berakhlak benar-benar dapat saya internalisasikan dan aktualisasikan dalam. Harapan saya, pembelajaran seperti ini terus dikembangkan dengan lebih banyak studi kasus nyata agar peserta semakin mudah memahami penerapan nilai berakhlak dalam konteks pekerjaan masing-masing. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Semoga nilai-nilai dasar berakhlak benar-benar dapat saya internalisasikan dan aktualisasikan dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN. Terima kasih. Shalom.